Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori Purbocaraka yang menyatakan bahwa di zaman Jawa Tengah klasik itu hanya ada satu dinasti, yaitu dinasti Sailendra. Jadi cetusan Purbocaraka itu kemudian diamini oleh murid-muridnya, sehingga di dalam SNI jilid yang kedua, di situ dijelaskan bahwa ada hubungan kekerabatan antara Sanjaya dengan Dapunta Sailendra. Nah, Bukhari termasuk pengikut teori gurunya itu. Nah, tentu saja teori itu tampaknya memang semakin lemah karena dengan bukti-bukti yang berdasarkan prasasti misalnya, maka prasasti yang tertua yaitu Canggal yang di situ menyebutkan bahwa Sanjaya telah mendirikan sebuah lingga di Stirengga, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pendiri dinasti atau kerajaan. Nah, tentu saja ya, Sanjaya ini adalah anak Raja Sana yang disebut dalam prasasti Canggal itu, dan Sana istrinya adalah keturunan Putri Sima, ya, keturunan Putri Sima. Nah, sehingga sebenarnya Sanjaya ini berdarah Galuh dan juga Holing. Nah, karena itu kemudian Sanjaya ternyata tidak menjadi Raja Galuh ketika dia memproklamirkan dirinya sebagai raja. Jadi di dalam prasasti Canggal tidak ada kata Galuh atau Holing ya, atau Kalingga ya, sebagai nama kerajaannya. Nah, rupanya karena munculnya Sanjaya ini di Jawa Tengah, tampaknya yang menjadikan Dewa Singha itu memindahkan kekuasaannya ke Polukiasu. Nah, memang di sini Dewa Simha dengan Sanjaya memang terdapat hubungan kekerabatan, yaitu perkawinan. Nah, sehingga sebenarnya di situ terjadi semacam pembagian kekuasaan. Nah, sehingga kemudian Holing sebagian memindahkan ke timur, sehingga Dewa Singha tercatat pada prasasti Dinoyo yang berangkat tahun 760 Masehi. Ya, jadi prasasti Canggal itu 732 Masehi, sehingga terpaut 30 tahun atau 28 tahun. Ya. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa Sanjaya tidak mengklaim dirinya sebagai Raja Galuh maupun Raja Holing di dalam prasasti Canggal. Nah, memang di sini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa Sanjaya tidak menyebut ruang tempat dia berkuasa? Nah, kalau kita lihat berikutnya, ternyata Sanjaya di dalam prasasti Mantyasih disebutkan sebagai seorang yang menjabat di Mataram pada prasasti yang berangkat tahun 907, yaitu dengan sebutan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Jadi kata Rakai menunjukkan suatu jabatan Raja Jawa kuna, yaitu raja kecil yang berkuasa di daerah Mataram.
Nah, nama Mataram memang tidak disebutkan dalam prasasti Canggal. Jadi baru muncul kalau dihitung dari tahun 732, baru muncul pada tahun 907. Ya, jadi selisihnya cukup panjang ya. Jadi prasasti Mantiasih memang diterbitkan oleh Balitung, nah, jadi Rakai Watuku Radia Balitung. Nah, sehingga kemudian mereka semua ada 9 orang raja yang terdaftar di situ disebutkan pernah menjadi raja di Medang Ripoh Pitu. Jadi Medang Ripoh Pitu itu ibu kota dari kerajaan Mataram. Tampaknya Medang Ripoh Pitu itu berada pada kawasan Gunung Ungaran, di mana di sana ada Gedong Pitu. Gedong Pitu itu maksudnya candi leluhur yang berjumlah 9. Karena jumlahnya 9, maka kemudian disebut Gedong Songo. Ya, jadi saya merasa yakin bahwa Medang Ripoh Pitu itu berada pada titik pertemuan antara Gunung Sindoro Sumbing, Gunung Ungaran, dan Merbabu dan Merapi. Jadi itu kawasan Medang Ripoh Pitu. Mungkin awalnya juga dari tempat lain, ya dari Sindoro Sumbing gitu ya, di bawah lembah itu kemudian mengarah ke arah timur, dan akhirnya disitulah yang disebut Medang Ripoh Pitu. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa Sailendra sementara bertahan di pantai utara yang berada di daerah Kabupaten Batang, maka di sana ada prasasti Sojomerto. Ternyata pergerakan Sailendra ini melalui pantai utara ya, kemudian menuju ke arah selatan melalui daerah di sebelah timur Merbabu Merapi. Nah, kemudian masuk ke daerah yang disebut Medang Ibumi Mataram. Maka di sana ada candi-candi Buddha Mahayana seperti Candi Sewu dan kemudian Candi Kalasan yang kelihatan besar, di samping ada Candi Pelausan, yaitu Pelausan Lor maupun Pelausan Kidul. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.